Aku punya cerita menarik nih. Jadi, aku baru saja menikmati petualangan seru. Emang ya sih, aku beruntung banget. Sabtu lalu, kakekku minta bantuanku untuk bersih-bersih garasi. Pasti bakal ngebosenin, pikirku. Belum tahu aja sih, ada kejutan besar yang telah menantiku. Pas lagi milah-milah kardus, aku nemu kalkulator. Ya udah, ku pasang baterai baru. Biar tahu kan kalkulatornya masih nyala apa enggak. Saat ku pencet tombol on, tiba-tiba whoosh. Semuanya gelap gulita. Sekelilingku terlihat hitam. Tubuhku terdorong ke suatu tempat. Tak lama kemudian, aku bisa melihat lagi. Tapi aku sudah ada di tengah jalanan sempit, bukan di garasi. Hah? Kenapa nih? Kok bisa begini? Gak mungkin gegara kalkulator bekas itu kan? Lah terus gara-gara apa dong? Emang tadi itu beneran kalkulator? Para pejalan kaki di dekatku memakai baju terusan dan sandal. Aku celingukan. Dan nun jauh di sana ada piramida. Piramida Agung Giza bukan ya? Jadi aku ada di Mesir. Wadaw, kalkulator yang tadi ku pencet mungkin kayak mesin teleportasi ya. Tapi aku masih kepikiran nih, piramidanya kok cuma satu? Kan harusnya ada 3. Piramida yang pertama dibangun oleh Firaun Khufu pada tahun 2550 sebelum Masehi. Yang kedua, ada monumen Sphinx-nya dibangun 30 tahun kemudian oleh anak lelakinya Firaun Khafre. Piramida ketiga yang paling mini dibangun oleh Firaun Menkore 30 tahun setelah piramida kedua. Tapi aku bisa melihat jelas kalau piramidanya cuma satu. Jadi, kalkulator itu telah membawaku melintasi ruang dan waktu. Wah, mesin waktu. Dan sekarang, aku berada di era sekitar 2500 sebelum Masehi. Saat itu, baru dibangun satu piramida Agung Giza. Oh, jadi ini ya, zaman Mesir kuno. Memang sulit dipercaya sih, tapi percuma juga menyangkalnya. Karena aku bisa melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ini beneran, bukan cuma mimpi. Mereka mungkin tidak bisa melihatku, jadi aku segera jalan. Menakjubkan sekali. Nah, tahu nggak sih, orang Mesir kemungkinan menjadi bangsa pertama yang menghitung satu hari berlangsung selama 24 jam. Mereka juga membuat sistem kalender yang berlangsung 365 hari loh. Untuk menetapkannya, mereka memadukan matematika dan astronomi sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Awalnya, 12 bulan di kalender matahari mereka masing-masing selama 30 hari, tapi kemudian ada penambahan beberapa hari. Lingkungan di sekitarku mulai memudar, lalu semuanya kembali gelap. Saat akhirnya bisa melihat lagi, aku sudah berada di tengah jalan, tapi kali ini keadaannya jauh berbeda. Pasti aku sedang ada di masa depan. Atap gedung di sekelilingku dipenuhi area hijau. Wah, ada sapi yang sedang merumput, pepohonan, dan rerimbunan tumbuh di tengah jalan. Untuk memanfaatkan celah kosong, jalanan juga terbentang di atas kepalaku, menghubungkan semua titik di banyak tingkat. Saat aku melihat sekeliling untuk mencari mobil terbang, seseorang memanggilku dari belakang. Hai, halo. Seorang pria muda memandangiku. Kamu kok kelihatan aneh? Dari mana asalmu? Amerika. Kayaknya model pakaian mereka nggak kayak kamu deh. Maksudku, asalmu dari tahun berapa? Kamu penjelajah waktu kan? Aku terkejut. Memangnya perjalanan waktu sangat lazim di sini ya? Ku bilang aku berasal dari tahun 2020. Kemudian dia membalas, "Weh, berarti udah tua banget." Mantul, kami mulai berjalan berdampingan dan aku pun jadi tahu pria ini. Dia bisa melihatku, sedangkan orang lain di masa lalu tidak bisa. Karena sejarah masa lalu dilestarikan dengan baik, kita tidak bisa menjadi pelakunya, serta tidak bisa mengubah apa-apa.
Rupanya, aku berada di Indonesia pada tahun 2176. Dan lucunya, pria ini berumur 45 tahun, tapi dia kelihatan seperti baru berumur 25 tahun loh. Manusia di zaman ini rata-rata bisa hidup sampai 120 tahun. Mereka juga jauh lebih awet muda karena kemajuan teknologi dan kesehatan. Di bawah air terdapat sistem jalur kereta api berkecepatan tinggi. Penumpangnya bisa pergi dari Indonesia ke Amerika Utara cuma dalam 1 jam. Rata-rata penduduk di abad ke-22 telah bepergian ke seluruh dunia, tapi perjalanannya ke luar angkasa. Mereka bepergian ke Mars, bulan, dan ke beberapa stasiun luar angkasa. Penghuni Mars sudah bermiliar-miliar orang, tapi tetap saja populasi bumi terus bertambah, sehingga mereka mulai berpindah ke bawah air. Di bawah sana sudah ada 3 kota besar, malah 1 kota juga sedang dibangun. Banyak sekali pertanyaan yang berkelebat di kepalaku. Tiba-tiba, aku menghilang lagi. Semuanya gelap lagi, dan tubuhku terdorong lagi. Kali ini, tubuhku terasa dingin, semuanya terlihat gelap. Aku sedang mengapung di air. Aku cuma punya waktu maksimum 1 jam sebelum tubuhku kedinginan dan terserang hipotermia. Semoga saja perjalanan ini cuma berlangsung sebentar deh, biar mesin waktu bisa segera menarikku ke tempat lain. Tetap saja sih sangat beresiko. Aku harus bisa keluar dari air. Ku cari-cari daratan terdekat, tapi tidak terlihat. Kemudian, ada sorot cahaya. Beberapa ratus meter di depan sana, kapal besar semakin mendekat. Aku ingin sekali berada di masa depan lagi, agar para penumpang di atas sana bisa diselamatkan. Namun, harapanku pupus. Kapal itu terus bergerak menuju objek gelap di dalam air, gunung es. Kapal Titanic. Aku tahu betul posisiku sekarang di Samudra Atlantik, tanggal 14 April 1912, sekitar pukul 11:40 tengah malam. Jadi, aku akan menyaksikan sendiri tenggelamnya Titanic. Jantungku berdebar-debar, bahkan sampai lupa kalau aku tengah ada di air. Kapal itu terus melesat menuju gunung es. Aku ingin mengubah sejarah, tapi tak punya daya. Ya, mau gimana lagi? 1, 2, 3. Pada hitungan ke-37 terdengar bunyi besi bergema retak. Tabrakan itu, peristiwa nahas itu akan segera terjadi. Kapal terus melaju dan aku tahu kapal ini tak akan sampai di tujuannya. Pandanganku mulai memudar. Dengan berat hati, aku berpindah lagi ke tempat baru, kembali mendarat di tanah. Saat itu tengah hari dan cuacanya sangat terik. Senangnya, badanku yang basah dan kedinginan jadi hangat. Saat ini, aku berada di hutan tropis. Tapi aku tak tahu menahu, aku sedang berada di zaman apa dan benua mana. Ya sudahlah, mending ku jelajahi saja tempat ini. Tak lama kemudian, aku tahu jawabannya saat melihat dinosaurus. Tubuhnya setinggi tubuhku, tapi panjangnya sekitar 6 meter. Wah, Dilophosaurus. Leganya, hewan ini tak bisa melihatku. Kok jadi ngeri gini ya? Pengen kabur dan bersembunyi saja, tapi aku tetap di situ karena jarang-jarang kan kita bisa melihat dinosaurus, apalagi di tahun 2020. Jadi, aku mencoba mengikutinya. Kok jalannya cepat banget? Oke lah, untung aku tahu zamanku berada saat ini. Dilophosaurus hidup di awal periode Jurassic, sekitar 190 juta tahun yang lalu. Tepatnya, aku berada di Amerika Utara, tapi tidak seperti perkiraanmu loh ya. Pada zaman itu, bumi kita terlihat sangat berbeda. Benuanya bukan 7, tapi cuma 1. Namanya superkontinen Pangea yang membentang dari kutub utara ke selatan.
Jadi, saat ini aku berada di Amerika Utara. Eurasia ada di sebelah timur laut. Di bawah Amerika Utara ada Amerika Selatan. Sebelah kanannya ada Afrika. Di bawah sana ada Antartika, Australia, dan India. Benar, India dulu memang sangat jauh dari Eurasia sebelum bergeser di posisinya sekarang pada tahun 2020. Coba bayangkan kalau benua ini tidak berpisah. India akan menjadi negara yang sangat dingin. Aku sudah di Pangea dan benua ini sudah mulai bergeser. Amerika Utara sudah memisahkan diri dari daratan besarnya, bergerak 2,5 cm setiap tahun. Jadi, akan memakan waktu sekitar jutaan tahun lagi untuk sampai di posisinya pada tahun 2020. Bahkan di abad ke-21 pun benua ini terus bergerak. Aku terus menyusuri hutan. Jujur ya, keadaannya lumayan menakutkan. Banyak sekali hewan aneh, serangga terbang berukuran jumbo, kadal sepanjang 1 meter, dan berbagai macam dinosaurus. Aku tak bisa mengingat semua namanya. Saat aku sedang mengamati hewan aneh, serangga jumbo itu terbang di atas kepalaku. Semuanya kembali gelap dan aku pergi lagi. Kemudian, kubuka mataku. Oh, aku sudah kembali di garasi lagi. Baterai kalkulatornya sudah habis. Kakekku masuk lalu bertanya, "Semua lancar kan?" Aku cuma menyodorkan kalkulator itu sambil menanyainya, "Sebenarnya ini benda apaan sih, kek?" "Kalkulator," jawabnya. "Beneran? Cuma kalkulator? Bukan benda yang bisa membawa kakek ke tempat lain?" "Enggak lah, cuma kalkulator biasa kok." Tapi aku tahu kalau perjalananku tadi benaran terjadi. Jadi curiga deh. Mungkin kakekku juga tahu rahasia kalkulator itu.